Hi guys, welcome back to Pillow Talk Podcast. Hai, aku Lisha. Aku Ruben. Aku Jimmy. Aku Devina. Dan aku Celi. Indonesia merupakan negara dengan berbagai perbedaan yang ada. Tema podcast kita kali ini adalah mengenai keberagaman dalam kehidupan manusia. Mau tahu lebih lanjut? Oke, let's get started. Hai Pat. Hai guys, aku ada bawain oleh-oleh nih. C yang habis balik dari Beijing. Iya dong, nih ambil satu-satu ya. Wah, sheshe Pat. Push ya. Jadi selama ini kamu gak masuk gara-gara pergi ke Beijing? Kok aku gak tahu? Iya, Ih, aku juga nggak tahu loh. Kamu perginya kapan? pas Chongguo Xinian kemarin. Zhongguo Xinyan? Apa tuh? Tahun baru Cina, Jim. Please deh. Oh, yang barongsai itu. Gimana sih ceritanya? Kok ada barongsai? Terus semuanya merah-merah? Jadi dulu tuh ada monster namanya Yangshou atau barongsai. Dia sepanjang tahun tidur, tapi pas Chushi atau malam Imlek dia bangun untuk mencari makanan. Yangshou ini suka makan binatang, bahkan manusia. Jadi setiap Chushi, penduduk desa pasti mengungsi, karena Yangshou akan datang dan mengacak-ngacak desa mereka. Kemudian muncullah tradisi merah-merah, karena dikabarkan Yangshou lari ketakutan setelah melihat anak berpakaian Hongshe. Terus warga desa juga menyalakan petasan untuk mengusir Yangshou karena dia tidak suka suara bising. Oh, jadi gitu legendanya. Aku tahu folktale sih. Dulu sering diceritain buat dongeng pengantar tidur. Oh, really? What are your favorites? I can't remember nothing but Red Riding Hood. What about yours, Jelly? I love not only Hansel and Gretel, but also Gingerbread Man. Good. I like neither Henny Penny nor Stone Soup. They are boring. Exactly, I'm agree. Wait, what is folktale? I never heard about it. Folk narrative or tales is the reflection of culture for a particular group of people. It's an amalgamation of the traditions common to a particular culture, subculture, or group. These include tradition of narrating tales and proverbs. What about the structures? The structures are orientation, complication, resolution, and coda or reorientation. Konfliknya bisa terjadi karena apa ya? Mungkin karena selisih pendapat antara tokoh. Biasanya tokoh perempuan dan laki-laki nggak sih? Soalnya pemikirannya kan beda. Iya juga. Kok bisa ya? Seperti apa sih ciri fisik, karakter, dan kedudukan laki-laki dan perempuan? Salah satu ciri fisik karakter laki-laki yaitu tubuhnya kokoh dan kedudukan seorang laki-laki adalah menjadi kepala keluarga, partner, ayah, dan kekasih bagi perempuan. Sedangkan ciri fisik karakter perempuan yaitu keindahan tubuh dan kedudukan seorang perempuan adalah menjadi istri, partner, dan ibu yang mengasihi tanpa pamrih. Aku mau nanya, kenapa orang-orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa memiliki ciri fisik dan karakter yang berbeda-beda? Padahal kan masih dalam satu kawasan yang berdekatan. Hal itu disebabkan karena adanya persebaran manusia purba, sehingga terjadi keberagaman ras dan suku di Indonesia. Ada 3 ras yang tersebar di Indonesia, yaitu ada ras Melanesoid, ras Proto-Melayu, dan ras Deuteron Melayu. Yang pertama, yaitu ras Melanesoid, merupakan kelompok manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah timur Indonesia. Beberapa cirinya yaitu mempunyai kulit hitam, rambut hitam, dan keriting, postur tubuh tegap, dan mempunyai tinggi badan rata-rata 160 sampai 170. Kedua, yaitu ras Proto-Melayu, merupakan suatu ras Melayu yang mempunyai sebuah kebudayaan asli dan datang ke wilayah Nusantara. Beberapa ciri dari ras Proto-Melayu yaitu mempunyai kulit fisik yang berwarna kuning kecoklatan, rambut yang lurus, serta matanya sipit. Dan yang ketiga adalah ras Deuteron Melayu. Deutero Melayu merupakan salah satu ras yang berasal dari daratan Indonesia bagian selatan.
Ciri-ciri dari ras tersebut adalah mempunyai kemampuan dalam membuat kebudayaan logam dan juga membuat berbagai peralatan dari bahan bermateri besi serta perunggu. Ngomong-ngomong tentang persebaran manusia purba, ada yang tahu nggak sih persamaan dan perbedaan dari manusia purba dan manusia modern? Aku tahu. Jadi perbedaan dari manusia purba dan manusia modern adalah manusia purba memenuhi kebutuhan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan manusia modern menggunakan banyak cara seperti pertanian, peternakan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Selain itu, manusia modern memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping daripada manusia purba. Kemudian, manusia modern cenderung menggunakan teknologi daripada kekuatan fisik dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara manusia purba lebih mengandalkan kekuatan fisiknya. Sedangkan untuk persamaan manusia purba dan manusia modern adalah manusia purba dan manusia modern umumnya memiliki bentuk badan yang sama, yaitu berpostur tubuh tegak. Manusia purba dan manusia modern mengonsumsi jenis makanan yang sama, yaitu daging dan tumbuh-tumbuhan. Artinya, keduanya sama-sama omnivor. Dan yang terakhir, manusia purba dan manusia modern sama-sama mengenal serta menggunakan bahasa. Mereka memakai bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Dari penjelasan tentang manusia purba dan manusia modern, kita bisa membuat suatu cerita hikayat yang berisi tentang manusia purba dan manusia modern. Contohnya seperti hikayat para bangsawan yang berisi tentang petualangan, percintaan, dan perjuangan tokoh yang membela negeri atau martabat keluarga. Nah, betul banget tuh. Selain itu, kita juga bisa mengekspresikan keberagaman melalui karya-karya seni. Contohnya karya seni patung Nian untuk mengenang legenda Xinjie. Lukisan-lukisan yang berkaitan dengan folktale seperti Pinocchio, maka bisa melukis Pinocchio dan latar yang berkaitan dengan cerita folktale. By the way, dengan adanya keberagaman dalam kehidupan manusia ini, kita juga bisa loh melakukan pemanfaatan tata guna lahan untuk kegiatan pertanian. Dan kegiatan ini merupakan salah satu contoh penerapan dasar geografi dalam kehidupan. Dengan melakukan pemanfaatan lahan sebagai kegiatan pertanian, kita bisa menanam bahan-bahan nabati yang nantinya akan diproduksi sebagai makanan awetan. Dalam melakukan produksi makanan awetan, kita juga harus melakukan perhitungan biaya produksi. Perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap, atau listrik, air, penyusutan, alat atau gedung, dan lain-lain. Serta biaya tetap, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan, serta bahan kemasan. Selain itu, sebagai warga Indonesia yang beragam, kita juga harus bisa menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Gimana tuh caranya? Caranya, kalian bisa melakukan sistem pembayaran ke bank sentral. Sistem pembayarannya bisa dilakukan tunai ataupun non-tunai. Jika dilakukan tunai, bisa menggunakan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran, sedangkan jika dilakukan non-tunai, bisa menggunakan uang elektronik, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, lalu cek, biliet giro, dan nota debit sebagai alat pembayarannya. Namun, keberagaman dalam kehidupan manusia juga bisa memunculkan adanya gejala sosial. Gejala sosial ini bisa memunculkan dikarenakan dua faktor, yaitu faktor kultural, ada pertumbuhan dan perkembangan suatu nilai di masyarakat, dan faktor struktural, yaitu keadaan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, hubungan terjalin antara individu terhadap kelompok di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga integrasi bangsa. Karena tanpanya kita tidak akan bisa hidup berdampingan saling beriringan. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Salah satunya adalah tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. So ya guys, dari itu tadi pembahasan tentang keberagaman dalam kehidupan manusia. Sebelum menutup video podcast kali ini, seperti biasa aku akan menyampaikan satu kata motivasi nih buat kalian. Kali ini diambil dari Yoyoma. Kekuatan budaya kita selalu berasal dari keragaman pemahaman dan pengalaman kita. Sampai situ dulu perjumpaan kita kali ini.
Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. God bless you.